Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis tangisan yang ada 10. Dan sekarang kita akan lanjutkan sisanya jenis-jenis tangisan dan langsung akan kita bahas tentang bagaimana Rasulullah itu tertawa. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya salah satu jenis-jenis tangisan yang pertama adalah buka'ur rahmah wa ra'fah. Tangisan kasih sayang, tangisan kecintaan. Wa buka'u khauf wa khasyah. Tangisan karena takut dan khawatir. Yang ketiga, buka'u mahabbatin wa syauq. Tangisan cinta dan kerinduan. Buka'u farahin wa surur. Yang keempat itu tangisan senang dan bahagia. Istilah kalau orang sekarang itu terharu. Yang kelima, buka'u jazain min wurudi mu'limin ala syakhsi la yahtamiluhu. Itu tangisan orang yang merasakan sakit yang dia itu tidak kuat untuk menahan sakit itu. Nangis. Biasa, wajar kan? Contohnya apa? Hah? Sakit gigi, ya, sakit gigi itu kemudian nangis karena rasa sakit yang dirasakan yang dia itu tidak kuat, atau karena dia itu jatuh dari pohon karena dia manjat pohon, jatuh akhirnya luka, nangis. Itu luka yang ada darahnya, ada luka yang tak berdarah. Yang keenam, buka'u husnin, tangisan kesedihan, sedih karena satu hal atau dua hal yang lain. Ya mungkin karena sedih karena perpisahan, bahkan mungkin sedih karena pertemuan. Kenapa harus ada pertemuan jika harus ada perpisahan? Yang ketujuh, buka'u musta'ar, tangisan yang dipinjam. Artinya orang itu diminta untuk menangis untuk orang lain, yang dipinjam, minjam tangisannya, tapi tanpa dikasih imbalan. Itu namanya buka'u musta'ar. Ada buka'u musta'jar alaih, tangisan yang disewa. Ini tangisan bayaran, air mata bayaran ini. So nangis untuk diberi bayaran. Contohnya apa? Ya semacam sandiwara juga. Atau juga dulu-dulu itu ada tangisan orang yang ketika meninggal dunia itu dia suruh nangis tapi dibayar. Itu juga termasuk jenis-jenis tangisan, dan itu tidak diperbolehkan kalau orang meninggal pas tangisannya itu sampai mukul-mukul dada, sampai ngerobek-ngerobek baju, dan dia tidak terima dengan takdir Allah, itu tidak diperbolehkan. Ada namanya buka'u muwafaqah. Buka'u muwafaqah itu tangisan yang dimana dia itu menangis karena ngelihat orang lain menangis. Itu namanya buka'u muwafaqah. Ikut-ikutan. Ya kadang-kadang dengan lihat sinetron, sinetron yang di TV itu nangis, yang lihat juga
kok bisa nangis? Itu sinetron mengandung bawang putih dan bawang merah, karena bisa membuat orang menangis. Yang ke-10, buka'u kadzibin, tangisan bohong, tangisan dusta. Ya, pura-pura namanya. Contoh di sini dicontohkan seperti orang yang terus-menerus melakukan dosa, tapi dia juga matanya dipenuhi dengan linangan air mata. Itu tangisan pembohong gitu. Kalau memang tangisannya benar-benar tulus, pasti dia akan berhenti dari dosanya. Itu beberapa jenis tangisan. Sekarang akan kita bahas langsung tentang Rasulullah itu tertawa. Nanti tangisan Rasulullah itu masuk jenis yang mana, nanti insya Allah akan ada pembahasan yang setelahnya. Karena Rasulullah SAW idza iftarra dhahikan iftarra an misli sanal barki idza tala'la wa an misli habbil ghamam. Rasulullah itu ketika menampakkan giginya pada saat tertawa, maka beliau itu seperti seakan-akan tahu petir. Petir itu kan bermula dari gelap, kemudian tiba-tiba kita merasakan ada cahaya yang sangat terang dari gelap. Rasulullah itu ketika tertawa seperti itu. Awalnya walaupun beliau tidak gelap, beliau sudah terang, tiba-tiba ketika beliau tertawa, kemarin apa definisi tertawa? Tertawa itu membuka mulut tapi dengan suara yang kecil, suara yang ringan. Kalau al-qohqohah itu ngakak, itu membuka mulut dengan suara yang terbahak-bahak, yang suara yang cukup keras. Kalau at-tabassum, buka mulut tanpa ada suara. Rasulullah itu ketika tertawa, berarti tertawa itu ya tidak sampai keluar suara yang cukup keras. Itu indah tertawanya Rasulullah, seakan-akan ada kilatan petir ketika beliau membuka gigi mulianya. Indah ya, sangat indah sekali, tidak bisa dibayangkan. Sangat indah sekali, tiba-tiba ada cahaya. Ya, dan kita tidak pernah bisa membayangkan, tidak bisa mencontohkan karena belum ada contohnya. Tahu kan gambaran petir ya? Awalnya kan gelap, betul. Awalnya di langit itu gelap, kemudian keluar petir, gitu, langsung cahaya, nah, sangat terang. Itu Rasulullah ketika ketawa seperti itu. Yang kedua gambarannya, wa an misli habbil ghamam. Kenapa Rasulullah ketika tertawa, beliau itu seperti ada mega yang mendung, kemudian tiba-tiba kebuka mendungnya jadi putih bersih. Tahu ya, biasanya mendung itu kan gelap, ada mega-mega gelap, kemudian ketika sudah terang ini bercahaya, terang benderang, banyak cahayanya. Itu Rasulullah ketika tertawa seperti itu. Nah, kenapa di sini kok Rasulullah itu ketika tertawa kok diibaratkan seperti ada petir? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena petir itu tidak lama. Ya, petir itu tidak lama. Dan Rasulullah tertawanya juga sebentar, tidak lama. Rasulullah itu bukan orang yang banyak tertawa terus menerus, tapi Rasulullah ya sesekali tertawa, tapi tidak lama, diibaratkan seperti kilatan petir. Karena terlalu banyak tertawa itu tidak bagus, dan tidak termasuk kebiasaan Rasulullah banyak tertawa. Nah, itu Rasulullah ketika tertawa seperti itu. Dan dalam sebuah hadis disebutkan la tuksiridh dhahik fa inna kasratadh dhahiki tumitul qalba. Jangan memperbanyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa menjadikan hati mati, bisa mematikan hati. Tertawa yang bagaimana? Tertawa dalam hal urusan dunia.
itu bisa membuat hati itu mati. Contoh, menertawakan orang, menghina orang, pokoknya hal-hal yang berurusan dengan dunia. Tapi ada juga tertawa itu justru tidak menjadikan hati mati. Menertawakan apa? Tertawa karena dia puas terhadap ketentuan Allah, puas terhadap takdir Allah. Sudah tertawakan masa lalumu, tertawakan hal-hal yang menghantuimu, itu bagus. Berarti dia itu hatinya sangat tenang, hatinya sangat puas dengan ketetapan dan takdir Allah. Tertawakan saja apa yang pernah kau lalui yang bisa menjadikanmu sakit hati. Tertawakan saja. Itu bagus tertawa seperti itu. Karena akhirnya nanti dia menjadikan hatinya itu tenang, hatinya ridho terhadap takdir-takdir dan ketetapan dari Allah. Kalau tertawa dalam hal urusan akhirat, tidak menjadikan hati itu mati. Apalagi yang mendorong orang untuk lebih dekat kepada Allah, itu tidak masalah. Tapi kalau hal-hal yang tertawa yang misalnya kayak acara-acara komedi, acara-acara stand up komedi itu ya, itu kan murni urusan duniawi itu. Itu yang tidak bagus, bisa menjadikan hati itu mati. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama menjadikan hati mati. Yang kedua, biasanya tidak menjadikan orang itu berwibawa. Wibawanya kurang. Orang banyak ketawa, itu wibawanya kurang. Orang bisa hormat itu susah. Benar tidak? Susah. Orang banyak ketawa, misalkan di sekolah atau di mana, untuk segan hormat itu susah. Coba orang diam, walaupun diamnya itu tidak tahu diamnya kenapa. Apa karena memang tidak bisa ngomong, apa karena memang dia itu bodoh atau bagaimana, tapi biasanya orang itu segan sama orang yang tidak banyak ketawa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam jullu dhahikihi at-tabassum. Rasulullah itu kebanyakan tertawanya itu adalah at-tabassum, yaitu tersenyum. Tertawanya Rasulullah ya tersenyum. Itu tertawanya Rasulullah. Padahal antara tertawa dengan tersenyum itu sudah berbeda. Tertawanya Rasulullah itu tersenyum. Jadi Rasulullah lebih banyak tersenyum. Wa an Abdullah bin al-Haris radhiyallahu taala anhu qala: Ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Haris, aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak tersenyum daripada Rasulullah. Padahal orang yang paling banyak masalahnya, orang yang paling banyak ujiannya, orang yang paling banyak musibahnya, orang yang paling banyak cobaannya adalah Rasulullah, tapi beliau orang yang paling banyak tersenyum kepada sesama. Bagus tidak? Oh, bagus. Kadang ada orang juga seperti itu. Dia menyimpan masalahnya dengan begitu sangat rapi, tapi ketika di hadapan orang lain, dia seakan-akan orang yang paling bahagia sedunia. Mestinya orang juga seperti itu. Kalau di depan orang lain jangan menampakkan dia orang yang sedih atau apa. Khawatir dengan kesedihannya menjadikan orang menjadi sedih juga. Akhirnya menjadi beban pikiran. Jangan gampang curhat kepada sembarang orang. Bisa jadi orang yang kamu itu curhati, dia masalahnya jauh lebih besar, dan kamu tambah masalah lagi dengan masalah kamu sendiri. Rasulullah itu, kata Abdullah bin Haris, aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak tersenyum daripada Rasulullah, walaupun beliau itu orang yang paling banyak susahnya, orang yang paling banyak menahan kesulitan, orang yang paling banyak ujian dan cobaannya, tapi beliau paling banyak tersenyumnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita niru Rasulullah. Pokoknya apapun kita tertawakan saja ujian-ujian itu, karena dengan kita menertawakan, senyumin aja, akan menjadikan hati kita itu, itu cuma sekedar ujian, itu hanya bumbu-bumbu hidup di dunia itu. Sudah lagu wajib orang mendapatkan ujian di dunia. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan ujian. Kalau pengen tidak mendapatkan ujian, jangan hidup di dunia. Karena dunia itu darubala.
tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Tidak ada satupun di dunia ini, tidak ada orang yang tidak mendapatkan ujian, siapapun. Jangan sampai ngomong, kenapa ya saya mendapatkan ujian? Dikira cuma kamu, semuanya. Cuma ujiannya itu beda-beda. Semakin berat dan semakin besar ujian itu menunjukkan bahwa dia itu semakin tinggi derajatnya kalau dia itu lulus ujian. Apa perbedaan kita di sekolah dengan kita hidup di dunia? Kalau kita di sekolah, kita menerima pelajaran dulu, baru kemudian setelah itu kita mendapatkan ujian, mengalami ujian. Tapi kalau hidup di dunia, kita mendapatkan ujian dulu, setelah itu kita bisa mengambil pelajaran. Kalau tidak seperti itu, kata ulama, kalau kita tidak dikasih ujian, kita tidak dikasih cobaan, akan timbul sifat sombong. Oh, ini saya tidak pernah dikasih sakit, ini saya tidak pernah dikasih ujian, cobaan. Akhirnya sombong. Allah itu masih sayang sama kita. Gimana caranya agar manusia itu tidak sombong, yang justru bisa membinasakan dirinya di hadapan Allah, justru bisa membinasakan dia nanti di akhirat. Justru semakin orang itu tinggi derajatnya, semakin besar ujiannya. Dikira misalkan ustadz ada ujian cobaan, kiai tidak ada ujian cobaan. Mereka itu bukan tidak ada, hanya pintar menyembunyikan. Padahal bisa jadi ujiannya jauh lebih berat. Jangan gampang ngelihat orang lain, itu enak ya hidupnya, tinggal ngomong dapat uang, tinggal ini. Kamu belum tentu kuat dengan ujian-ujian yang dia alami, itu belum tentu kuat. Itu pasti dapat ujian. Sudahlah, tertawakan saja ujian itu, lalui dengan, hadapi dengan semua dengan senyuman. Semua akan terjadi, biar terjadi. Ya biar, itu memang lagunya kehidupan seperti itu. Masya Allah. Rasulullah orang yang paling banyak senyumnya, tapi beliau paling banyak masalahnya. Kita berbeda. Orang yang sedikit masalahnya, tapi susah senyumnya. Kayak gitu kita mau ngaku cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, tapi kita tidak mau meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu mustajmi'an dhahikan hatta ara minhu lahawatihi." Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah yang beliau itu tertawanya berlebih-lebihan. Akan tetapi yang dimaksud adalah beliau itu tertawanya yang tadi itu, jullu dhahikihi at-tabassum. Lebih banyaknya tertawanya Rasulullah itu adalah at-tabassum. Wa tabassum aqallu dhahak wa ahsanuhu. Sedangkan tersenyum itu adalah lebih sedikitnya tertawa, dan paling bagusnya tertawa itu adalah tersenyum. Udah, tertawakan semua masalah-masalah, tertawakan semua hal-hal yang mengganggu, itu bagus itu. Daripada dipikir akhirnya stres, frustasi, down, galau, sumpek. Sudah, tertawakan saja semua masa lalu, tertawakan saja semua masalah-masalah yang berlalu. Itu akan menjadikan hatinya tenang. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi, baik itu sedih maupun bahagia. Bisa jadi sekarang engkau menertawakan dulu yang membuatmu terluka. Nah, semua itu pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Ya, badai itu pasti berlalu. Badai itu pasti ada. Tapi orang yang hebat, orang yang bisa menari di tengah-tengah badai. Jangan berhujan-hujan sampai sakit. Tapi gimana caranya di tengah badai kamu masih bisa tertawa. Rasulullah seperti itu.
Rasulullah orang yang paling banyak masalahnya, paling banyak ujiannya, paling banyak cobaannya, tapi beliau paling banyak senyumnya. Ya, kita mau niru siapa? Wa an Abdullah bin al-Haris aidan qala ma dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Rasulullah tidak tertawa kecuali tersenyum. Wa kana, itu rata-rata seperti itu, walaupun nanti akan dijelaskan bahwa Rasulullah itu sampai pernah tertawa yang sangat keras, saking lucunya itu. Nanti akan ada keterangannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddisu hadisan illa tabassama. Rasulullah itu ketika berbicara, ketika ngobrol, ketika ngomong, tidak pernah kecuali beliau pasti tersenyum. Ngomong sama siapapun tersenyum, tapi ketika sendiri jangan senyum-senyum. Itu tanda orang tidak waras. Kalau ngomong sama orang itu tersenyum Rasulullah. Walaupun kepada orang yang mungkin sangat benci kepada beliau, ya tersenyum. Ya Rasulullah kan hatinya lebar, hatinya luas, hatinya bersih. Jadi dari bersihnya hati itu terpancar dari senyumannya. Apalagi orang itu kalau melihat senyumnya Rasulullah itu ya pasti kelepek-kelepek ya, langsung jatuh hati. Hanya senyum saja, nggak usah jauh-jauh senyumnya Rasulullah. Kadang senyumnya orang saja itu membuat orang itu jatuh hati. Apalagi senyumnya Rasulullah, luar biasa senyum Rasulullah itu. Rasulullah itu setiap kali berbicara kepada orang lain pasti beliau tersenyum, pasti beliau tersenyum Rasulullah. Makanya untuk menggambarkan Rasulullah itu tidak cukup kita menjelaskan sampai lama, sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari. Tidak cukup dalam, tidak cukup, karena tidak bisa, kata-kata tidak mampu untuk menggambarkan keindahan Rasulullah, tidak mampu. Makanya di dalam Maulid Diba itu dijelaskan, ya badratin min hazakulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Madza yu'abbiru, apa yang kami akan jelaskan, an ulaka, dari keluhuranmu, maqali, ucapan-ucapanku. Artinya ucapan kita ini tidak mampu untuk menjelaskan keindahan keluhuran Rasulullah, tidak mampu. Wa kana dhahiku ashabihi sallallahu alaihi wasallam indahu at-tabassum min ghairi sautin. Itu kan tersenyumnya Rasulullah. Bagaimana para sahabat? Tertawanya sahabat itu adalah at-tabassum, tersenyum, min ghairi sautin, tanpa ada suara. Kok bisa sahabat seperti itu? Iktidaan bihi wa tauqiran lahu, mengikuti Rasulullah dan mengagungkan Rasulullah. Itu pecinta memang seperti itu. Pecinta itu dia mengikuti apa yang dicinta, orang yang dicinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang pecinta itu kepada orang yang dicinta dia akan taat kepadanya. Kalau kita ngaku cinta tapi tidak mengikuti, itu bukan cinta tapi dusta. Wa kanu idza jalasu indahu ka'annama ala ru'usihimut thair. Para sahabat itu ketika duduk di hadapan Rasulullah, hadir di majelisnya Rasulullah, mendengarkan nasihat dan wejangan Rasulullah, seakan-akan di kepala mereka ada burung. Maksudnya bagaimana? Mereka semua itu sangat tenang, seakan-akan digambarkan di atas kepalanya ada burung. Bagaimana burung itu agar tidak terbang? Para sahabat ketika sudah duduk di hadapan Rasulullah, orangnya sangat tenang. Ya kalau kita gambarkan agak ekstrim, mereka itu seakan-akan seperti patung, saking tenangnya. Karena di depannya adalah manusia paling mulia, manusia paling utama, manusia paling istimewa, Rasulullah. Sangat tenang sekali.
Nah, mereka itu sangat memuliakan. Dan mestinya kita juga harus meniru, karena setelah Rasulullah wafat, siapa penggantinya? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Cuma di zaman sekarang lagi hadir majelisnya ulama, bukan diam khusyuk mendengarkan, tapi sibuk dengan HP-nya. Itu penyakit. Itu kadang-kadang orang tidak fokus. Coba sesekali belajar ketika mendengarkan majelisnya para ulama, hadir di majelisnya para ulama, para habaib, para kiai, silent atau di mode pesawat atau matikan, dan setelah itu fokus dari awal sampai akhir. Nanti akan terbiasa. Orang akan terbiasa bahwa hadir di majelisnya ulama itu sangat indah, sangat damai, sangat sejuk. Nanti kalau sering ngelihat HP, oh jam sekian, kapan selesainya? Akhirnya dia tidak terbiasa dengan hadir majelisnya ulama. Kenapa jika hadir di tempat-tempat dan acara-acara yang tidak ada manfaatnya, kita tidak pernah melihat jam, seakan-akan itu hal yang mengasyikkan? Kenapa giliran hadir di satu acara yang justru bisa menyelamatkan kita masih pertimbangan dengan melihat jam, waktu, ini kok lama. Padahal kalau sudah terbiasa, biasa. Saya biasakan itu ketika hadir di majelisnya ulama. Misalnya di Besuki ada rutenya Habib Taufik, itu HP sudah tak taruh di saku. Setelah itu ternyata tiba-tiba sudah mau maghrib. Waktu itu terasa sebentar, padahal ya lama. Acaranya dari setelah asar, sampai maghrib. Dan sahabat itu ketika duduk di hadapan Rasulullah itu sangat tenang, seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jara bihi dhahiku wada'a yadahu ala fihi kana sallallahu alaihi wasallam min adhakin nasi wa atyabihin nafsan. Rasulullah itu ketika tertawa, tahu tertawa ya, membuka mulut dengan suara yang pelan, tidak keras. Itu beliau meletakkan tangan mulianya di atas mulut beliau ketika tertawa. Padahal tertawa. Kadang ada orang ngakak itu tidak ditutup, dipolkan, gaspol. Padahal itu bukan tertawa, tapi alqahqahah, ngakak. Tidak tahu yang ditiru siapa. Ketawa saja itu Rasulullah masih menutup mulut beliau dengan tangan mulianya. Kalau kita mau ngikuti Rasulullah ya ditiru itu. Kalau lagi ketawa ditutup. Apalagi lebih-lebih ketika ngakak, tutup. Khawatir ada lalat masuk. Dan di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang mudah membuat orang tertawa. Walaupun beliau sendiri adalah orang yang bukan orang yang suka tertawa, tapi gampang membuat orang itu tersenyum bahagia, membuat orang tertawa. Tidak apa-apa, tertawa itu tidak apa-apa. Yang tidak bagus itu alqahqahah, tertawa terbahak-bahak. Rasulullah itu orang yang paling gampang membuat orang lain tertawa, dan dia juga orang yang banyak senyumnya pada kebanyakan keadaannya. Walaupun seperti itu, beliau orang yang paling gampang tertawa dan juga paling gampang membuat orang lain tertawa. Walaupun seperti itu, dunia tidak masuk ke dalam hatinya, dan tertawa tersebut tidak menyibukkan Rasulullah untuk tidak ingat kepada Allah. Artinya hatinya tetap condong fokus kepada Allah, dan hatinya tidak condong kepada dunia. Soalnya kan kalau kita lihat orang-orang yang gampang tertawa, banyak tersenyum, banyak tertawa, banyak terbahak-bahak, itu kemungkinan biasanya kan orang yang terlalu condong kepada duniawi. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Walaupun beliau banyak tertawa dan membuat orang lain tertawa, tapi beliau tidak cinta kepada dunia, hatinya tidak condong kepada dunia,
dan hatinya sibuk untuk zikir dan ingat kepada Allah. Nah, ini rata-rata Rasulullah itu tertawanya adalah tersenyum, tapi kadang-kadang juga tertawanya ya tertawa ya dengan keluar suara yang tidak keras. Tapi nanti ada beberapa keterangan bahwanya Rasulullah itu kadang pernah tertawa, tapi ini jarang-jarang, sampai terlihat gigi gerahamnya ya. Orang itu kalau terlihat gigi gerahamnya gimana? Berarti kan agak terbuka lebar kan? Gigi geraham yang mana? Oh, udah tahu. Yang belakang, paling ujung belakang itu gigi geraham. Rasulullah itu pernah sesekali itu tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Itu disebabkan karena beberapa hal, karena beberapa cerita. Dan itu insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.